Pematang Siantar, 1938. Sebuah kota gempar. Bukan karena bencana alam, melainkan karena dua nama yang mendadak menjadi momok. Amat Boyan dan Paulus Aritonang. Dua bandit kelas kakap ini baru saja melakukan hal yang tak terbayangkan, kabur dari penjara Sukamoelia. Surat kabar de Sumatra Post, 2 Mei 1938, menggebrak dengan berita, penjahat terkenal melarikan diri. Di antara para pelarian ada Amat Boyan, salah satu pencuri paling berani dan paling berbahaya di pantai timur. Siapa sebenarnya Amat Boyan? Bukan bandit biasa. Jejak kriminalnya sudah menghiasi surat kabar Belanda sejak 1930-an. Badannya kurus, tapi konon, tangannya kuat bagaikan besi. Sementara rekannya Paulus Aritonang adalah jagoan berkelahi yang bisa melompat seperti bajing. Bersama Bahrum, mereka adalah komplotan yang spesialis merampok mobil di jalur Siantar tebing tinggi. Amat Boyan pernah membobol toko pen di Medan, menganiaya pemilik hingga membenamkannya ke parit. Ia divonis 2,5 tahun, tapi di dalam penjara ia tetap berulah. Ia menyerang sipir dengan sepotong besi, menambah hukumannya 9 bulan, bahkan sampai dipindahkan ke penjara terganas Nusa Kambangan. Tapi alih-alih tobat, setelah bebas, reputasinya makin menyala. Ia jadi perampok modern Delian, menggarong toko-toko pecinan, hingga akhirnya kembali ditangkap dengan vonis 6 tahun penjara di Sukamoelia. Lalu, bagaimana ia kabur? Ternyata di dalam penjara Amat Boyan hidup bak penguasa. Ia memeras sesama tahanan, ia disinyalir menyuap sipir, dan akhirnya ia menggunakan gergaji yang diselundupkan bersama makanan dari luar. Bayangkan, Amat Boyan naik ke punggung Bahrum dan perlahan ia menggergaji terali besi selnya. 3 minggu Amat Boyan berkeliaran, kota dilanda ketakutan. Bahkan beredar desas-desus. Apakah Amat Boyan memiliki ilmu hitam sehingga selalu lolos dari penjara? Pemerintah kolonial tak tinggal diam. Hadiah 50 gulden ditawarkan untuk penangkapan setiap kepala. Namun, petualangan itu berakhir. Pada 15 Mei 1938, Amat Boyan tertangkap. Ia sedang mengendarai sepeda dengan gembira di Teluk Mengkudu. Berpura-pura polos, tapi polisi menemukan pisau belati dan sebuah jimat di tasnya. Amat Boyan kembali ke balik jeruji. Tapi hukuman penjara ternyata tak mempan menghentikannya. Ia kemungkinan bebas saat Jepang datang di 1942. Di masa revolusi, saat bangsa berjuang melawan Belanda, Amat Boyan tak hanya kembali ke dunia kriminal. Ia bergabung ke Laskar Pesindo dan memimpin pasukan Cap Kampak. Ia adalah king para penjahat di Medan. Sayangnya, dasar seorang bandit, ia sukar dikendalikan. Ia terus merampok, bahkan komunitas Tionghoa yang seharusnya dilindungi. Dan disinilah akhir dramatis sang raja kriminal ini. Amat Boyan, sang legenda kejahatan yang tak terhentikan, akhirnya menemui ajalnya di tangan pasukannya sendiri. Penggempuran itu terjadi dekat Brastagi pada April 1946. Inilah kisah Amat Boyan, bandit legendaris yang hidupnya berakhir tragis di tengah gejolak revolusi.